warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raya Narko dan sahabat saya Gusdir ya dalam segmen Selamat Sore Medan. Sebelum kita lanjut membacakan berita-berita ini, Bang, saya pribadi ingin mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian tokoh bangsa Buya Sapi Ma'arif. Semoga arwah beliau bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu juga dengan pihak keluarga yang ditinggalkan bisa tetap tabah begitu. Ya, dalam usia 87 tahunnya. Iya, cukup sepuh. Ya, kita akan lanjutkan segmen Selamat Sore Medan. Mungkin langsung Bang dibacakan karena tadi ini berita yang akan kita bacakan di awal ini kita baru dapat informasinya. Walaupun kejadiannya tadi sekitar siang jam 1 jam 2 begitu. Tapi jadi infonya baru kita dapat. Karena pihak PGN tidak melapor ke polisi. Ini maksudnya apa ini nanti kita tanya juga. Ya, ini dari Tanjung Merawa ya, 2 orang pekerja perusahaan gas ini terjebak di gorong-gorong, kemudian disebutkan terhirup gas. Dan kemudian tercekik gas itu dan akhirnya dikabarkan meninggal dunia 2 orang. Dan tadi jenazahnya sempat disemayamkan sempat dibawa ke rumah sakit di Lubuk Pakam dan kemudian sekarang sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Tapi tadi seperti Arya bilang, ternyata di polisi ini tidak ada laporannya. Iya, tidak dilaporkan. Iya, polisi malah bingung. Kapan kejadiannya katanya? Makanya Pak, ini katanya. Ada maksud apa? Kenapa tidak ada dilaporkan? maksud? Ya, coba kita hubungi langsung reporter kita, Pak Indra Gunawan. Halo Indra. Ya Bang. Ya, halo, selamat sore Pak Indra. Selamat sore. Ini bisa dilaporkan bagaimana pertama kronologis kejadiannya, kemudian pasca kejadian kondisinya di lapangan seperti apa dan bagaimana tanggapan dari pihak PGN. Kalau nggak salah ini gas ya, penggalian gas ya. Silakan Pak Indra. Ya, jadi dapat saya sampaikan pada saat ini saya itu berada di lokasi kejadian. Lokasi kejadiannya ini tepat berada di depan pintu masuk. Ini kalau bisa saya tunjukkan dari kamera luar, kamera belakang. Jadi ini lokasinya tepat di depan pintu masuk, depan gerbang kantor direksi PTPN 2. Nah, ini adalah lokasi TKP. Ini ada bentuk kotak persegi di pinggir jalan lintas Sumatera dari arah Lubuk Pakam menuju Medan. Jadi ini lokasinya, disinilah tadi pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang beserta PMI ini melakukan penyelamatan atau melakukan evakuasi terhadap 2 pekerja PGN yang disebut sedang melakukan perawatan secara berkala. Jadi keduanya ini dilaporkan ini meninggal dunia atas nama informasi yang kita terima dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Kabupaten Deli Serdang. Ini baru Kristiandi 42 tahun. Ini disebut-sebut banyak adalah merupakan warga Medan. Jadi mereka ditemukan di sini sudah keadaan lemas, itu belum juga bisa diketahui apakah rumah sakit MI itu membawa kedua korban dari lokasi ke rumah sakit Medistra Lubuk Pakam. Jadi berdasarkan informasi yang saya terima dari Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Deli Serdang, itu disebutkan bahwasanya kejadian ini mereka terima informasinya sekitar pukul 11.45. Jadi setelah dilakukan, setelah mendapat informasi, kemudian mereka turun ke lokasi untuk melakukan penyelamatan. Jadi penyelamatan yang dilakukan itu tidak mudah mengingat kedua lokasi kejadian ini cukup berbahaya karena diduga ini ada racun gas yang bocor dari pipa yang ada ditanam di pinggir gorong-gorong ini. Seperti itu, Bang. Ini pipa yang bocor ini karena proses pengerjaan atau memang bocor lebih dulu informasinya? Ya, jadi sejauh ini kita belum bisa dapatkan secara pasti, namun dari pengakuan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang,
itu Ricardo mengatakan, jadi informasi yang mereka terima ini seharian, ini adalah pekerjaan rutin yang dilakukan oleh petugas PGN. Hanya saja pada saat ini belum diketahui secara berkala berapa lama atau berapa sering pekerjaan ini dilakukan. Jadi untuk kronologisnya sendiri, yang informasi disebutkan Ricardo, mereka dapat ini informasi yang pertama. Sebelumnya ini hanya ada satu pekerja yang masuk ke dalam lubang, baru kemudian karena tidak muncul-muncul, ini satu lagi temannya berusaha untuk melakukan membantu hanya. Dan pada saat itu yang temannya yang ikut membantu ini juga menjadi korban, seperti itu. Ya. Oh, berarti yang satu lagi menyusul karena menjemput korbannya, menjemput temannya yang memang tidak kembali ya? Ya, seperti itu. Nah, Pak Indra, ini tadi disebutkan bahwasannya pihak PGN sendiri pertama tidak melaporkan insiden ini ke polisi. Apa kira-kira polisi nanti akan memanggil pihak terkait, mungkin penanggung jawab pelaksana proyek mungkin? Ya, jadi sejauh ini kalau kita lihat dari TKP, ini di lokasi ini tidak ada terpasang garis polisi. Jadi memang tadi saya sempat mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian, itu memang mereka juga saat ini masih melakukan penyelidikan, karena memang pihak kepolisian itu sendiri tahu, berdasarkan pengakuan mereka itu tahu dari teman-teman wartawan. Jadi pada saat dilakukan penyelamatan itu tidak ada pihak kepolisian yang ikut membantu, karena di lokasi. Halo Indra. Halo. Sepertinya terputus. Ya, halo Pak Indra. Halo. Ya, silakan. Ya, jadi sejauh ini belum diterima informasi bahwasanya pihak kepolisian belum menerima laporan secara resmi dari PGN terkait kejadian yang terjadi di lokasi ini. Seperti itu. Indra, dari pihak PGN sendiri sejauh ini memang belum ada belum ada pernyataan dan terkait dengan insiden ini ya. Apakah ini memang kecelakaan kerja murni atau atau bagaimana? Belum ada. Ya, sejauh ini Bang, tadi di rumah sakit juga sudah tidak ada lagi orang PGN. Jadi ini belum bisa dikonfirmasi secara mendalam kepada pihak PGN terkait kejadian ini. Hanya saja dari pegawai PGN itu menyatakan bahwa saya benar kalau pekerja yang mengalami musibah ini adalah pekerja mereka. Seperti itu Bang. Ya, oke Pak Indra, nanti barangkali bisa ditanya ulang ke pihak kepolisian, apakah itu Polres Deli Serdang atau Polsek Tanjung Morawa, apakah nanti polisi akan memanggil pihak PGN, mengingat saat awal kejadian tidak melapor begitu. Apakah ini ada upaya ingin menutup-nutupi atau bagaimana, itu kan perlu juga kita ketahui gitu Pak Indra. Siap. Ya, selamat sore, selamat bertugas kembali Pak Indra. Oke, sore. Ya itu tadi Pak Indra ya, laporan Pak Indra. Semi intelijen kayaknya Pak Indra ini sekarang dari pangkasnya ya. Jadi pinggirnya udah bagus ya. Udah mantap. Iya. Cuman papas sampingnya kurang. Tapi info kita dapat terakhir bahwa salah satu di antara korban ini baru saja menikahkan menikahkan anaknya ya, yang salah satu korban. Ya, siapa namanya tadi ya? Jadi dia baru hari Minggu kemarin katanya. Berarti baru berapa hari tuh? 5 hari ya? Iya, 5 hari. 5 hari yang lalu baru. Dan kabarnya para kedua korban sekarang sudah dibawa ke rumah masing-masing. Rumah duka ya. Salah satunya di Medan, di Jalan Seser katanya tadi. Jalan Seser, Mandala. Mandala. Ya, Mandala ya. Iya, itu berita pertama menyangkut masalah adanya keracunan gas dari gorong-gorong yang menyebabkan 2 pekerja meninggal dunia. Memang kami baru mendapat informasi sehingga video yang kami terima itu belum sempat diedit secara menyeluruh begitu ya Bang. Makanya tadi kita langsung buat live report dari lokasi kejadian gitu. Karena kita mendapatkan videonya terlebih dahulu baru beritanya. Iya. Ini kejadian apa gitu kan. Ternyata
apa namanya kecelakaan kecelakaan kerja oleh dua pekerja perusahaan gas negara. Ya baik, itu berita pertama. Kita akan berlanjut ke berita yang kedua. Kita bergeser ke Pematang Siantar. Ini ada pembunuhan ya, seorang laki-laki diduga preman ini ya, bernama pedagang ya. Pedagang pisau. Iya. Pedagang pisau. Dia berdagang macam-macam. Iya. Ada juga jual pisau. Tapi kelakuannya seperti preman ya. Iya, karena sambil mabuk tua kan. Mabuk dalam keadaan mabuk. Ya, namanya Afrizal Batubara alias Ucok, ya, terlibat masalah terkait sewa menyewa kamar. Di kawasan seputaran Pajak Horas ya, Pajak Horas Pematang Siantar. Karena cekcok dengan seorang perempuan namanya Melda Sihaan, seorang pramurian ya. Bukan petugas penjaga hotel. Ya, pramurian. Katanya. Iya. Terlibat cekcok. Ini kalau sama pramurian ini berarti persoalan itu ya. Ya, kita nggak boleh menduga-duga. Kalau kata petugas, kita tidak boleh menduga-duga. Tapi yang pasti setelah cekcok mulut ini berlanjut dengan penikaman. Jadi Jumiati alias Melda itu mengalami luka tusuk di punggung yang cukup parah hingga tembus ke paru-paru dan akhirnya menewaskan Jumiati saat akan dibawa ke rumah sakit Jasamen Saragi. Ini ada videonya ya, Bang? Ada. Iya. Mungkin kita bisa lihat dulu videonya. Si laki-laki minum tua, Pak? Iya, minum tua. Datang bawa tua dia. Datang di jalan dia kan ada bawa tua. Katanya dia jualan dari Simpang Kerang. Dari Simpang Kerang. Mabuk dia, Pak ya? Mabuk nggak gitu? Nggak mabuk ya? Tapi memang dia biasanya menurut orang-orang sini juga orang gede kalau udah minum dia kayak itu. Agak resek ya? Gitu. Pak, yang kawan yang ditemani perempuan itu sempat dipanggil juga udah? Belum, itu ya polisi. Nyari dia? Kami di DPR kami ya, supaya bagaimana diupayakan supaya si perempuan bisa sampai ke sana dan ada keterangannya sedikit bahwa kamu benar teman si Anu kan. Malam itu ya? Kejadian jam 10.30 ya, Pak ya? Ya 10.30. Oke. Iya. Panjang pisaunya 30 kurang lebih 30 cm berdagang kayu. Dan pisau ini memang dagangan dia. Justru memang dagangan dia, Pak? Dagangan itu. Bukan dagangan dia, ada 2 biji pisau. Satu belakang tangga, semua kan ada bawah. Ya, itu keterangan dari warga yang kebetulan ada di lokasi pembunuhan begitu ya, Bang. Tapi aku melihat tempatnya kok kayak enggak kamar sebagaimana kamar. Ya, ini barangkali ya? sebatas tempat yang memang tempat eksekusi. Iya. Jadi daripada di pinggir jalan kayak zaman-zaman era-era penjajahan kan. Kan nggak mungkin di pinggir jalan. Era 3GP ya. Iya. Wow. Doggy style. Kan nggak mungkin ya. Gambarnya goyang-goyang itu. Iya. Makanya dibuat mungkin semacam itu sehingga penyewa pun ya mungkin memberikan tarif ala kadarnya juga kan gitu. Kemudian kebetulan korban dan bayar ya, pelaku cekcok gitu kan. Soal masalah uang sewa kamar. Ya kau bayarlah gitu mungkin kan cekcok kan. Barangkali dari awal tidak ada kesepakatan soal siapa yang bayar kamar gitu kan. Mungkin kalau pengalaman Abang dulu mungkin dia merasa itu include sekitar gitu, sekian udah sama kamar gitu. Ternyata enggak, mungkin ya. Makanya mungkin mungkin kita tanya dulu sama reporter kita apakah seperti itu. Apakah include sewa kamar sehingga marah gitu ya? Ternyata cekcok. Beda lah. Kamarnya lain katanya. Mungkin ya. Halo Alija. Halo, Bos, dan Mangarai dan Bursa Tribuner. Selamat sore. Waduh, merah ya. Merah ya. Masih anggota partai ya. Masih ada Covid di sana.
Alija, Pelan-pelan, Bang. ini kan apa ya, korbannya ini disebutkan sebagai pramuria gitu. Apakah sebelumnya memang ada misalnya antara korban dan pelaku, entah itu kencan gitu kan, kemudian mengenai masalah sewa kamar, kenapa bisa jadi perdebatan? Apakah ada deal-dealan yang kurang atau seperti apa aja? Atau terjadi miskomunikasi, ya kan istilahnya miskomunikasi. Ya, perlu saya laporkan bahwasannya kasus penikaman itu terjadi di Jalan Bangsal, tepat di belakang Pasar Horas dan di pinggir rel. Nah, kejadian itu terjadi di rumah yang ada di pinggiran-pinggiran rel. Jadi rumahnya itu masih rumah-rumah kecil-kecil gitu, Bang. Nah, di dalam kasus ini pelaku itu menyewa kamar di tempat kamar yang sebelahnya itu ada korban begitu. Nah, saat Halo? Jaringan? Pelaku sendiri, halo, Bang? Ya, terus. Saat itu pelaku menyewa kamar yang ada di sebelah dari korban. Kemudian bersama dengan teman wanitanya. Setelah si pelaku dan teman wanitanya itu keluar dari kamar, dan kemudian korban yang ada di sebelah kamar itu menagih biaya sewa kamar gitu. Oh, berarti bukan tidak ada keterlibatan secara langsung dengan korban ya. Korban itu hanya yang punya kamar gitu ya. Ya, begitu, Bang. Nah, kemudian si pelaku sendiri yang kita ketahui itu kerjanya berdagang pisau keliling, ada juga sangkul, parang, satu. Nah, ternyata di satunya itu menyelipkan pisau dan terlibat cekcok di mana korban meminta uang sewa kamar pada saat itu juga, namun pelaku menolak dan menjanjikan besok. Terlibat cekcok, kemudian pelaku itu menikam korban di bagian leher dan punggung yang menembus ke paru. Begitu, Bang Kamsi Lengaran. Berarti bukan tadi kan awalnya banyak yang menduga bahwasannya ini karena mereka berdua kencan gitu ya. Ternyata dia memang bukan, yang gitu punya ya. kan, yang punya tempat. Tempatnya ini sendiri memang penginapan untuk umum atau bagaimana aja? Karena kita lihat dari video yang ada, ini kan seperti rumah-rumah biasa. Perkistutan ya. Nggak ada pelangnya kan? Nggak ada pelang penginapan begitu. Halo? Ya, Bang, memang seperti yang saya lihat di lokasi, turun langsung tadi di lokasi, ini seperti rumah biasa, Bang. Nah, ini itu di sebelahnya itu, di depannya itu rel, kereta api. Ada dugaan ini masih rumah yang tanah kereta api masih, Bang. Jadi mungkin dibangun ya seperti adanya seperti itulah, Bang, gitu kan. Kemudian disewa-sewakan untuk orang kos, termasuk ya pedagang-pedagang pasar, kemudian pedagang-pedagang keliling, di mana ya seperti kita ketahui pelaku sendiri ini orang Batubara gitu. Jadi jualan keliling di sekitar. Berarti di seputaran lokasi itu ini mohon maaf memang ada tempat memang apa ya, katakanlah tempat mangkalnya wanita-wanita ini malam atau bagaimana aja? Nah, kita tidak pernah tahu selama ini ada apa ya, maksudnya perempuan nakal di situ ya, Bang, ya. Karena itu kalau malam pasar itu gelap, Bang. Kejadian itu di banyak lokasi itu gelap karena itu pinggiran rel. Kemudian tidak ada aktivitas seperti kafe dan semacamnya. Makanya kita terpilih juga bahwasanya rumah seperti itu dijadikan tempat sewa kamar untuk hal-hal yang negatif begitu, Bang. Kemudian seperti kita tanyakan kepada warga di situ yang menyaksikan kejadian semalam, sebenarnya si pelaku itu nyewa kamar dengan teman wanitanya. Nah, teman wanitanya ini sekarang juga masih dicari oleh pihak polisian. Gitu. Oh iya. Berarti pelakunya bersama teman wanitanya ya pada saat kejadian ya. Polisi sendiri sejauh ini bagaimana penyelidikannya? Udah. Nah, pelaku sendiri beberapa saat berselang malam itu juga itu menangkap ofisial Batubara alias Bulan
masih ada di sekitar lokasi kejadian. Adapun jenazah korban sendiri itu baru meninggal setelah tiba di rumah sakit. Jadi setelah ditikam di punggung dan leher, korban dilarikan oleh warga setempat ke rumah sakit Dasar Saragi. Hanya saja karena tidak dapat ditolong, kemudian jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Begitu bang. Jadi pelaku sendiri disangkakan dengan pasal 338, 3351 tentang pembunuhan. Baik. Ada lagi bang? Oke Ja, makasih banyak Ja atas laporannya. Kita tunggu update selanjutnya Ja. Selamat sore, selamat bertugas kembali Ja. Ya, terima kasih Bang Arai dan Bang Abdul. Ya, itu tadi laporan dari Alija. Ternyata kalau dilihat-lihat lokasi tempat pembunuhan ini adalah bagian dari kawasan bantaran rel. Ada kemungkinan bangunan-bangunannya juga nggak jelas ya. Jadi daripada kosong melompong, bangun aja kita sewakan kan gitu kan, lumayan gitu ya. Ini yang belakangan ini sering bang terjadi persoalan lah dengan PT Kereta Api ya. Kan sering gitu kan saat PT Kereta Api kami mau nertibkan aset nih, ribut gitu kan. Kayak di sini juga ya. Iya. Tapi kalau di sini bukan perumahan ya udah. Enggak, udah. Oh iya. Betul. Iya kan? Tapi udah cair juga kok katanya. Udah ya. Kereta api katanya ya. Udah ya. Saya dengar Oh sih gitu. Tapi mungkin kemarin kayaknya uang bulanan nggak jalan. Oh, kayaknya makanya. Segel ya, sempat enggak, disegel. kemarin kan minta tolong Pak Andika. Oh iya. Iya kan? Iya dong. Untuk pengamanan. Yang minta tolong kereta api. kereta api. Iya gitu ya. gitu. Ya baik, kita lanjut. Langsung turun tangan Bapak itu ya. Iya. Karena mungkin banyak Besar. ya, mafia lah ya. Ya ini kita lanjut ke berita yang ketiga. Oke, kita kembali ke Medan ini. Ini terkait perpunglian ini. Aduh. Yang kembali lagi terjadi dan Ini pelakunya itu aja. Iya. Dari satu ormas yang itu lagi dan sudah beberapa kali terjadi. Iya. Aku dari sini katanya. Dengan ormas yang sama ya. Ormas yang sama. Dan kali ini mereka menyasar penjual pot bunga. Pot bunga. Jual pot bunga pun digas orang ini kan. Rupanya penjualnya pun berani gitu berani. kan. Kalau sekarang soal pungli itu rata-rata berani Udah sih. berani orang Warga gitu sudah kan, berani. iya. Divideokan, diviralkan ya kan. Iya. Yang penting harus tetap hati-hati juga. Kadang kalau preman ini lagi mabuk ya kan, nggak tahu kita dia bawa pisau, lengket aja kayak Mbak Jum tadi kan. Nah, ini yang bahaya. Nah, ini di mana ini kejadiannya? Di Jalan William Iskandar ya. Jalan Selamat Ketaren, Kecamatan Percut Setuan. Iya. Nah, jadi dia tiba-tiba mendatangi korban bernama Yani yang sedang mengantar pesanan pot bunga di kawasan tersebut. Minta uang bunga. Ya sejak kapan ada seperti ini? Kan gitu kan? Iya. Gitu kan? Bawa karcis biasa tuh. Kayak semacam kwitansi lah. Kwitansi. Ya kan? Sisi, oke. Kan? Nggak mau dikasih goceng sekarang. Nggak mau. Berapa itu karcisnya itu berapa? Padahal nggak ada kerjanya kan. Iya. Kecuali dia entah bantu ngangkatin itu oke lah ya kan. Pasti dikasih kan upah ngangkat. Ini kadang datang kan. Masih itu aja. Iya. Masih. Ya kan, aduh ini zaman udah 2022 ini. PSSI. SPSI. PSSI ngurus bola. Ini ada videonya nih. Kita lihat ya. Dan pelakunya udah ketangkap. Seperti biasa kalau udah ketangkap kayak kucing. Ayam. Kayak ayam disiram air ya. Kayak ayam penyet itu loh pokoknya. Betul. Ini ada kita lihat videonya nih ya. Coba, kamu SPSI mau apa sekarang coba? Bos kebanyakan
cerita kau nggak ada sini uang. Aku balik ngambil ngantar barang kemari belum ada pernah orang minta SPSI sama aku. Kau tunggu di mana? Kau mau SPSI mau apa sekarang coba? Bos kebanyakan cerita kau nggak ada sini uang. Aku balik ngambil ngantar barang kemari belum ada pernah orang minta SPSI sama aku. Kau tunggu di mana? Nah itu tadi wajah dari pelaku pungli ya, yang mengaku sebagai anggota SPSI, dia ngaku. Saya dari sini gitu kan, kayak misalnya kayak Intel Melayu kan, Saya polisi. Intel, katanya. Saya polisi. Saya Intel kalau pakai seragam, ya. Sedang libur berarti. Iya. Apa Intel kok pakai seragam? Kan sedang libur. Iya. Saya cuti. Ya, kita akan tanya langsung ke teman kita yang melaporkan peristiwa ini. Ada Bung Pian. Ya, selamat sore Bung Pian. Makin tampan ya. Aduh. Tapi agak tipis aja. Iya, ini kayaknya baru ngasih ceramah kayaknya. Terlihat tampak agak rapi ya. Iya. Karena mungkin ini hari Jumat juga, jadi kumis kan sunnah ya, dipotong. Ya Pian, ini gimana nih soal masalah preman-preman bejogal ini? Ini kan kemarin ada juga SPSI, kemarin viral juga, kemudian sudah ditangkap, ini ada lagi, ini gimana ceritanya? Udah bolak-balik ya dari organisasi yang sama. Ya, bagaimana Pian kronologisnya? Ya, Bang Arai dan juga Bang Agus dan juga di rumah ya, kemarin memang sempat viral lagi seorang pria yang mengaku dari organisasi SPSI yang dimana saat itu dia meminta uang pungutan liar kepada seorang pengusaha pot di kawasan Pancing, di mana saat itu dia beralasan bahwasanya yang diminta itu uang parkir. Sementara uang parkir sudah sempat disetorkan oleh si korban ini ke petugas parkir yang ada di sana. Namun si pria yang mengaku anggota SPSI ini kembali meminta lagi uang. Namun si korban menolak permintaan tersebut. Lalu terjadi cekcok antara keduanya. Saat itu juga si korban ini sempat merekam aksi pungli yang dilakukan oleh pelaku ini. Video tersebut pun beredar di media sosial. Ya, ini merupakan kali kedua dalam seminggu ini viralnya aksi dari anggota SPSI ini yang meminta melakukan pungli kepada sejumlah pelaku usaha di kota Medan. Pelaku pun setelah viral beberapa saat langsung diamankan di Polsek Pertusetuan. Namun sampai sejauh ini kepolisian mengatakan bahwasanya korban tidak membuat laporan. Begitu Bang, cerita singkat. Jadi ke depan pelaku ini bisa pulang lah ya? Ya, untuk si pelaku ini karena tidak ada korban yang membuat laporan, kata polisi Kanit Reskrim Polsek Polsek Pertusetuan mengatakan bahwasanya akan tetap melakukan tindakan, yaitu sosialisasi ataupun dinasihati si preman ini, pembinaan dan lah juga ya, dia, istilahnya pembinaan lah ya. Iya. Jangan nanduk lagi anak. Gitulah ya kira-kira ya.
Dan dia diwajibkan lapor bang ke Polsek. Namun saat ini masih ditahan bang di Polsek Tujuan. Kendala polisi mengatakan bang sama seperti kejadian di kawasan Tuntungan beberapa hari yang lalu. Kendala polisi tidak menahan si pelaku ini bang karena si korban tidak mau bang buat laporan bang. Apakah polisi tak berniat membuat LP model A misalnya? Ya mungkin bang karena kejadiannya dianggap sepele bang, mungkin tidak diberlakukan bang. Oh, kecilnya ini gitu ya. Berapa ya? 10.000 20.000 lah ya. Iya, Nah, betul. Pian, ini kan sudah berulang nih, kasus ini sudah berulang berkali-kali ya. Dari pihak dan mengatasnamakan organisasi yang sama ya. Nah, apakah dari pihak SPSI sendiri sudah ada pernyataan nggak terkait dengan tanda kutip kelakuan anggotanya ini yang Nando. DL kan di luar kendali kan? Nah, gimana Pian? Apakah Ya ada? bang, sejauh ini bang kita masih berupaya bang mencari kontak ketua SPSI ataupun mewawancarai secara langsung bang, meminta tanggapan terkait maraknya bang aksi oknum yang mengatasnamakan SPSI ini bang. Namun sampai sejauh ini bang kita belum mendapatkan keterangan apapun bang dari pihak organisasi SPSI bang. Ya baik Pian, barangkali nanti cukup dipantau ya kan, karena pun nanti ujung-ujungnya cuma pembinaan ini, pembinaannya kayak apa perlu juga ditanya lebih lanjut. Barangkali nanti ada buat surat pernyataan gitu kan. Kalau ada nanti misalnya dia buat surat pernyataan ngomong saya minta maaf, perlu juga kita ambil kayaknya videonya. Iya bang. Ya itu aja Pian. Ya selamat sore, salam bertugas kembali. Selamat sore bang. Ya itu laporan dari Pian ya. Agak santun ya hari ini karena hari Jumat itu ya. Jadi mungkin tadi ngisi ceramah juga. Iya, dengan baju kemeja dan kumis tipis. Iya, kumis tipis. Pria berkumis tipis. Ya itu 3 berita yang bisa kami sampaikan. Pertama tadi menyangkut masalah ada 2 pekerja perusahaan gas yang keracunan saat melakukan penggalian di gorong-gorong di kawasan Tanjung Morawa. Yang kedua Kemudian yang kedua ada kasus penikaman yang dilakukan oleh Afrizal Batubara alias Ucok terhadap Melda Siahaan. Nah, ternyata Melda ini adalah pemilik rumah tempat penginapan. Iya, penginapan yang tidak ada pelangnya. Nah, jadi Ucok menikam Melda Siahaan karena ditagih uang kamar katanya ya. Jadi Ucok ini ngamar sama perempuan yang lain sebenarnya yang sekarang sedang dicari juga oleh polisi siapa dia gitu ya. Perempuan itu ya. Tapi aku tengok tadi agak serem Pak Ucok ini ya. Coba tuh kayak berjenggot panjang, matanya kayak vokalis System of the Down. Iya. Siapa namanya aku lupa. Iya betul. Kan agak mirip. Nah, yang ketiga ini kita tadi kembali ke Medan terkait dengan lagi-lagi peristiwa pungli yang dilakukan oleh ormas yang itu lagi. Nah, kali ini korbannya adalah penjual pot bunga. Mungkin ya seperti disampaikan Pian tadi, kecil sih memang 10.000 20.000 lah ini, tapi kalau sering ya mengganggu juga kalinya memang kecil tapi kalinya iya. Misalnya kali 200 orang gitu ya. Satu hari 100 orang beli 10.000 lumayan juga ya kan. Cuma ngasih karcis. Terasa pun karcisnya nggak dikasih itu ya. Itu pun expired kurasa tanggalnya. Kan kita tengok. Ya kan, makanya ini tanggal berapa ini aku pikirkan? Iya, jalannya mungkin beda. Aku pernah itu dapat gitu kan. Ya. Nah, parkir kan. Aku tengok parkir. Ya. Aku parkir di Setiabudi kan. Ininya Kesawan. Oh. Jalan Ahmad Yani. Mak, udah pindah ini, Mak. Oh, jalannya aku bilang. Jalan apa Bang? Kata. Ini Jalan Ahmad Yani aku bilang. Ini kan di Setiabudi aku bilang kan. Alah Bang, 2.000 aja mendapat. Iya kalinya jeans. Kan bilangnya alah Bang, abang 2.000 aja bakera katanya. Kadang ilmu orang ini gitu. Alah 2.000 memang iya. 2.000 aja. Cuma kalinya ini gitu loh. Dan itu uang itu kemana sekarang? Iya, makanya. Dan kenapa karcis itu bisa keluar? Itu kan jadi apa kan? Di mana permainannya? Apakah di petugas di sub, petugas dinas perhubungan yang mengeluarkan karcis? Kenapa memang dia cetak sendiri? Cetak sendiri. Ya kan? Iya kan? Pandai-pandai ya.
Lumayan juga kan, Iya. Bang. Makanya kalau satu blok Dan karsisnya itu udah pendek loh. Hah? Bloknya itu udah pendek. Berarti panjangnya itu sisanya itu. Artinya sudah sisa, potongan gitu. Pandai Dan itu juga. diambil lagi sama mereka. Nah, uang Iya. potongan itu Jadi duit juga kemana sekarang kan? Apakah masuk ke negara atau tidak? Ya negara lah. Ya kan? Iya, makanya ini Medan ini aduh. Ngeri lah pokoknya. Ya kan? Apalagi soal perparkiran ini kan, kayak misalnya kita parkir di gerai-gerai waralaba kan. Oh, Begitu datang awak nggak ada orang, begitu awak nyorong kereta parkir banget. Ih, kau dari mana gitu ya kan? petugas parkir ini aku curiga ini punya ilmu Naruto semua. Iya, punya ilmu hilang. Tahu-tahu gitu. merasa gitu kan. Tahu-tahu ada di samping kita dia. Keluar dari ceret ya kan. Ngimbang-ngimbangi apalah. Jinnya Aladin kan gitu kan, keluar dari ceret ya kan. Itu pun ceretnya isinya tua ya kan. Aduh, berarti jin paret ini ya kan. Aduh. Ya itu yang bisa kami sampaikan ya untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Ya. Sekali lagi sebelum mengakhiri segmen ini, kami ingin kembali mengucapkan rasa bela sungkawa Ya. yang sedalam-dalamnya atas kepergian Buya, tokoh bangsa sekaligus apa ya, salah Guru satu bangsa lah. guru bangsa dan tokoh pemikir juga, Cendekiawan almarhum Muslim. Buya Sapi Ma'arif. Semoga almarhum dilapangkan kuburnya, keluarga yang ditinggalkan bisa tetap tabah. Doa yang terbaik buat almarhum Buya Sapi Ma'arif. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.